Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Hamandar. Saya akan membahas tentang mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, yaitu topik 1, Perjalanan Pendidikan Indonesia. Sejarah pendidikan Indonesia. Indonesia menetapkan tanggal 17 Agustus secara resmi sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Pada hari itu Indonesia secara sah telah mendeklarasikan diri sebagai negara merdeka yang membebaskan bangsa dari penjajahan. Meskipun demikian, Indonesia masih memiliki tugas untuk mengembangkan pemerintah, masyarakat, kesehatan, hingga pendidikan. Pendidikan Indonesia ada sejak tahun 1901. Zaman Belanda di Indonesia saat itu, Belanda mendirikan sekolah di Indonesia untuk para pribumi. Tujuannya sebagai bentuk kebijakan politik etis yang mereka terapkan. Namun sistem pendidikan di Indonesia sudah mulai berkembang terlepas dari campur tangan Belanda dalam berjalannya waktu. Berikut gambar pendidikan di Indonesia dahulu. Belanda memperkenalkan sistem pendidikan formal bagi penduduk Hindia Belanda, yaitu Indonesia, tapi pendidikan formal dibagi berdasarkan kelas sosial dan keturunan. Pejabat dan bangsawan pribumi yang bisa mengenyam pendidikan formal, sistem yang mereka perkenalkan itu ditingkat sebagai berikut: European Elite School, sekolah dasar bagi orang Eropa; Hollands Inland School, sekolah dasar bagi pribumi; Meer, Uitgebreid Leger Onderwijs, Mulo, sekolah menengah pertama; Algemene Middelbare School, AMS, sekolah menengah atas. Dalam perjalanan waktu muncullah seorang tokoh pejuang kemerdekaan, yaitu Ki Hajar Dewantara. Nama lain Ki Hajar Dewantara adalah Suhardi Sulianingrat. Ki Hajar Dewantara merupakan aktivis pelopor pendidikan. Beliau merupakan pendiri Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang beri kesempatan bagi pribumi untuk mengenyam pendidikan. Ki Hajar Dewantara memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Semboyan Ki Hajar Dewantara yaitu Ingarso Sungtorodo, Ingmatyu Mangarso Tuturi Handayani. Di depan memberikan teladan, di tengah mau perbuatan, dan terus berkarya di belakang memberi dorongan. Perjalanan pendidikan Indonesia. Kita melihat perjalanan pendidikan banyak sekali transformasi perubahan dari masa Orde Lama, Orde Baru, reformasi sampai saat ini. Banyak sekali kurikulum yang berubah sesuai dengan kondisi zamannya. Yaitu yang pertama, kurikulum sebelum kemerdekaan, kedua setelah kemerdekaan, dari kurikulum Orde Lama yaitu kurikulum tahun 1957, kurikulum 1952, kurikulum 1964, kurikulum Orde Baru, kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994, dan suplemen kurikulum 1999. Setelah reformasi, terdapat kurikulum 2003 yang bisa dinamakan KPK, kurikulum 2006 yaitu KTSP, kurikulum 2013, dan saat ini kurikulum Merdeka. Kesimpulan yang saya dapat, perjalanan pendidikan Indonesia sesuai dengan perjalanan waktu dan berkembangnya teknologi turut pula menunjang perkembangan pendidikan di Indonesia. Dengan melihat secara historis perkembangan pendidikan nasional, saya memahami pentingnya pendidikan dalam kehidupan. Pendidikan merupakan sebuah fondasi untuk